kita akan mendengarkan dan mengamati pitching dari Pak Andi. Disilakan Pak Andi. Udah nih, Satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu yang record apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk akunnya Pak. Buat saya. Oh, tidak yang buka tadi. Saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak kita doa terlebih dahulu. Rahim, silakan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Andi dan teman-teman. Untuk memulai dinamika pembelajaran hari ini agar pembelajaran kita penuh dengan keberkahan dan bermakna, kita awali dengan mengucap basmalah bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama, terima kasih telah berdoa. Dengan doa, diawali dengan doa, semoga kita tetap semangat, sehat semua, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik, untuk hari ini saya akan membahas masalah dari ketahanan pangan, industri, dan energi baru dan terbarukan. Tetapi untuk hari ini fokus utama yang akan kita pelajari adalah ketahanan pangan. Baik, untuk yang berikutnya, dalam ketahanan pangan ini, nah ini misalkan ketahanan pangan ada contoh misalkan beras itu sebagai makanan pokok di Indonesia, jadi sangat diupayakan sebisa mungkin untuk terpenuhi untuk cadangan beberapa bulan atau bahkan 1 tahun. Di sini ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Seperti dilihat di slide itu, jadi di Indonesia biar secara nasional makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi, tapi ada di beberapa daerah yang masih mengkonsumsi selain nasi sebagai makanan pokok, misalkan sagu, daerah Papua, Maluku, jagung, kemudian atau tela. Bahkan di Jawa pun masih ada beberapa daerah atau desa yang sering mengkonsumsi selain nasi. Baik, berikutnya di sini ada potensi pertanian Indonesia untuk ketahanan pangan. Jadi lahan pertanian menurut teori dibagi menjadi 2, yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah. Untuk lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang atau saluran air
yang biasanya ditanami padi sawah. Karena padi itu ada juga yang tidak di sawah. Misal seperti di Gunung Kidul Jakarta itu ada masyarakat yang menanam padi gogon. Jadi padi di lahan kering. Tapi ya memang produktivitasnya tidak terlalu banyak seperti padi di sawah. Daerah-daerah di Indonesia yang menjadi sentra penghasil padi antara lain Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Yang kedua adalah lahan bukan sawah. Jadi lahan ini adalah semua lahan pertanian selain sawah, terdiri dari tegal, kebun, ladang atau rumah, dan lahan yang sementara tidak diusahakan. Tegal atau kebun adalah lahan tanaman susu atau tanaman yang tidak berkelanjutan. Jadi misalkan seperti jagung, bibian, dan yang berikutnya, ini contoh diagram tentang produksi dan konsumsi beras nasional. Ada 3 tahun 2018, 2019, dan 2020. Ini sumber dari BPS, Kementerian Kementan. Jadi produksi beras tahun 2020 misalkan itu 31,3 juta ton, sedangkan konsumsinya 29,4 juta ton. Jadi antara produksi dan konsumsi itu hampir imbang. Jadi istilahnya bagaimana supaya negara itu mempunyai stok beras untuk jangka waktu tertentu, misalkan 3 bulan atau 1 tahun ke depan. Apalagi ini menjelang Lebaran, biasanya konsumsi beras meningkat. Jadi pemerintah biasanya melakukan impor beras dalam skala yang cukup banyak. Biasanya beras dari Vietnam atau dari Thailand. Jadi itu pergerakan dari produksi beras nasional. Kalau dilihat di situ sejak tahun 2018 terjadi penurunan produksi. Yang berikutnya adalah potensi dan sebaran perkebunan Indonesia untuk ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan tidak cuma membahas masalah beras sebagai makanan pokok saja, tapi juga ada beberapa komoditas atau hasil pertanian yang lain. Di sini perkebunan menurut Undang-Undang Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya digunakan untuk usaha perkebunan. Di sini ada 2 macam. Yang pertama tanaman musim atau tanaman berumur pendek. Contohnya adalah tebu dan tembakau. Kalau di Jawa itu banyak pabrik gula. Yang benar pabrik gula atau pabrik tebu, anak-anak? Pabrik gula, Pak. Oh, ya. Gula, Pak. Bukan pabrik Kalau tebu ya. kebun tebu, Pak. Ya. Jadi kadang kita salah ucap pabrik tebu. Jadi perkebunan tebu di Jawa Tengah itu ada. Jawa Tengah di Jogja itu juga ada. Di Kabupaten Kendal juga pabrik gulanya juga masih ada, dan petani tebunya juga banyak. Untuk tembakau
itu kalau di Jawa Tengah sentranya di Kabupaten Temanggung. Itu kualitas tembakunya bagus. Jadi bulan-bulan April ini sudah mulai musim tanam tembakau. Jadi nanti sekitar bulan Agustus itu sudah mulai musim panen. Jadi nanti orang-orang daerah Temanggung itu banyak mencari lahan untuk menjemur tembakau. Karena daerah Temanggung itu daerah yang dingin, jadi tembakau itu harus lebih cepat kering. Yang berikutnya tanaman tahunan, contohnya adalah karet dan kelapa sawit contohnya. Ini kalau di Jawa karet masih banyak. Kabupaten Kendal itu karet juga banyak. Beberapa kecamatan sebagai tempat perkebunan karet. Untuk kelapa sawit itu di Indonesia di Sumatera dan Kalimantan, karena di sana lahannya sangat bagus untuk budidaya kelapa sawit. Sebagai contoh yang punya perkebunan kelapa sawit, siapa di antara kalian atau pernah lihat pohon kelapa sawit? Pernah Bapak. Pernah, Pak. Siska punya perkebunan kelapa sawit? Orang tuanya, Pak. Punya tetangga Bapak. Oh, punya tetangga. Saya kira Siska punya 2 hektar atau 10 hektar lahan kelapa sawit. Coba Siska bisa menceritakan secara singkat tentang perkebunan kelapa sawit di daerah Siska. Ya, kelapa sawit yang ada di Kalimantan ini kalau nggak salah itu awalnya dari Afrika dan Amerika Selatan. Nah, kelapa sawit ini bisa tinggi sekali Pak, sampai 20 dan 24 meter. Nah, kelapa sawit ini biasanya diambil dipanen sebulan 2 kali atau 1 kali, lalu dijual Pak ke pabrik atau logingan. Nah, nanti mereka dijual lagi ke pabrik yang besar, lalu dibuat jadi minyak goreng. Nah, dimasak dah untuk dipakai minyak gorengnya. Itu Pak. Untuk setelah panen itu biasanya kalau di Kalimantan ada pabrik pengolahan kelapa sawit tidak? Atau diekspor? Ada Pak. Biasanya nanti diolah dulu Pak, jadi CPO kalau nggak salah. Nah, nanti CPO-nya itu dijual lagi Pak ke perusahaan yang lebih besar dan diolahlah jadi minyak goreng. Ya, baik. Terima kasih Siska. Pengalaman Siska punya perkebunan kelapa sawit 10 hektar ya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah di sini ada peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia. Jadi di situ banyak komoditas pertanian di Indonesia yang dibudidayakan, mulai dari seperti tadi karet, kelapa sawit, cengkeh, teh, kopi, pina, atau tanaman coklat. Ini tersebar di beberapa daerah. Setiap daerah tidak sama komoditasnya karena secara geografis, geologis juga tidak semua daerah bisa untuk budidaya tanaman perkebunan yang lain. Kalau di Kabupaten Kendal itu selain karet, cengkeh ada, kopi ada, teh juga ada, daerah yang lebih tinggi seperti di daerah Pagelaran, daerah kalau ada yang tahu daerah Tambi, lereng Gunung Sindoro, Temanggung, Wonosobo itu situ perkebunan teh. Baik, yang berikutnya adalah potensi dan sebaran perikanan Indonesia untuk ketahanan pangan. Di Indonesia sebenarnya pemanfaatan sumber daya alam di daratan sudah hampir mencapai 80%.
ini lebih. Akan tetapi ternyata untuk sumber daya perairan Indonesia masih belum optimal pemanfaatannya, yaitu sekitar 30% saja. Hal ini membuktikan bahwa dunia perikanan Indonesia masih besar potensinya untuk dikembangkan. Bahkan Indonesia sendiri bisa menjadi negara maju dengan dunia perikanan ini. Di negara Indonesia ini ada beberapa cara dalam memanfaatkan sumber daya perikanan, itu perikanan tangkap, daya perikanan, teknologi atau industri perikanan. Jadi kalau di Jawa misalkan orang di Jawa bandingkan dengan orang luar Jawa itu untuk konsumsi ikan itu sangat kontras. Kalau orang Jawa itu untuk makan ikan itu mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Dan kalau orang luar Jawa itu ya harus ada ikan. Nah, pengalaman pernah tinggal di Sumbawa itu ya paling tidak ya ada ikan-ikan kecil lah. Jadi terbawa kebiasaan masyarakat setempat. Terus setelah pulang ke Jawa ya kembali lagi seperti semula, jarang makan ikan karena orang desa di Jawa itu makan ikan cuma beberapa kali dalam seminggu atau sebulan. Itu pada umumnya seperti itu. Yang berikutnya adalah ini peta potensi perikanan budidaya Indonesia. Jadi di sini yang warna biru adalah potensi lahan budidaya air tawar. Jadi di sana adalah pengembangan budidaya ikan air tawar, misalkan seperti ikan lele, ikan mujair, itu banyak. Yang warna kuning adalah potensi lahan budidaya air payau atau tambak. Tambak kalau di Indonesia itu misalkan di Sidoarjo, Lamongan, daerah Gresik itu banyak tambak udang. Juga ada tambak untuk budidaya ikan bandeng. Di samping untuk kalau lahan pesisir, di samping untuk budidaya ikan atau udang, itu juga bisa untuk misalkan petani garam seperti di Madura yang sudah disimpannya. Yang berikutnya adalah potensi lahan budidaya laut yang merah. Jadi di situ kalau di Indonesia misalkan ikan tuna, kakap, lobster, bahkan Indonesia menjadi primadona. Indonesia banyak ekspor benih lobster. Kalau kalian beberapa waktu lalu mengikuti berita beberapa orang ditangkap KPK masalah ekspor anak lobster atau benih lobster. Dan yang berikutnya adalah di sini potensi dan sebaran peternakan untuk ketahanan nasional. Peternakan adalah kegiatan membudidayakan dan mengembangbiakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan. Jadi di daerah-daerah tertentu itu banyak terdapat peternak hewan. Di sini peternakan itu digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah peternakan hewan besar. Hewan besar seperti sapi, kerbau. Ini juga ada peternakan kuda mungkin ada. Jadi kalau kuda biasanya untuk konsumsi. Sapi sendiri dibagi 2, itu sapi potong untuk daging dan sapi perah untuk susu. Kalau sapi perah itu kalau di Jawa Tengah sentranya ada di Boyolali, Jawa Tengah. Di sana sebagai pusat peternakan sapi perah. Kalau sapi daging tidak di daerah
Indonesia bagian timur banyak. Dan jenis sapinya juga berbeda dengan jenis sapi di daerah Jawa. Kalau di Jawa biasanya sapinya warnanya putih. Kalau daerah Bali, Nusa Tenggara biasanya warnanya coklat. Yang kedua adalah peternakan hewan kecil. Hewan kecil contohnya seperti kambing, domba, bahkan babi. Kalau dulu waktu saya kecil di desa saya juga ada peternakan babi. Sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau sekarang ya di daerah-daerah seperti Bali, Papua, terus Manado, NTT juga itu mungkin masih banyak peternakan babi. Yang ketiga adalah peternakan unggas. Di sini contohnya ayam. Ayam ada dua jenis, ayam potong dan ayam petelur. Ayam potong atau biasa disebut sebagai ayam sayur. Lalu di Jawa ada juga ayam kampung, varietas istilahnya seperti bibit unggul. Jadi tetap dikasih pakan seperti halnya ternak ayam pada umumnya. Juga peternakan unggas antara lain bisa juga itik. Itu juga banyak, baik di ternakan secara tradisional atau secara modern, itu juga ada. Yang berikutnya itu persebaran peternakan di Indonesia. Itu ada sapi, kambing, ayam potong, ayam petelur. Itu bukan peternakan telur ya, dapatnya cuma telur saja, tapi bukan peternakan telur, tapi ayam petelur. Dan ayam tawar, sapi perah, dan babi. Mungkin saya mau tanya Ririn tentang bisa menceritakan sedikit tentang peternakan. Kalau di daerah kami, Pak, peternakannya itu peternakan ayam, Pak. Tapi bukan ayam petelur. Terus Ayam peternakannya potong. juga peternakan kambing. Itu, Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau di Kabupaten Kendal atau di kecamatan saya itu sebagai sentra peternakan ayam petelur. Jadi satu orang bisa mempunyai 10.000 ayam. 10.000 ayam itu setiap hari bisa 9.000 lebih telur. Kalau ternakannya kapasitasnya besar ya tentunya tambah besar. Baik, yang berikutnya adalah itu beberapa materi atau pokok bahasan yang kita bahas hari ini, yang sudah saya sampaikan. Saya harap kalian sudah memahami dan kita akan melanjutkan dengan kegiatan belajar kelompok. Untuk kelompok sudah saya bagi. Di sini satu kelompok 3 orang. Nanti setiap kelompok membahas masalah kelompok 1 misalkan yang berikutnya. Kelompok 1 itu nanti membahas masalah pertanian. Kelompok 2 membahas perkebunan. Kelompok 3 membahas perikanan. Dan kelompok 4 membahas peternakan. Untuk anggota kelompok, yang kelompok pertama itu Lesa, Denny, dan Ririn. Jadi nanti bisa diketuai oleh Lesa atau yang kedua adalah kelompok 2 Nur Rohim, Vicky, dan Rizky. Kelompok 3 Siska, Niken, dan Angesti. Kelompok 4 Tika dan Devi, cuma 2 orang ya, nggak apa-apa ya. Jadi nanti kalian bisa komunikasi lewat chat WA, bagian-bagian apa tugasnya masing-masing. Nanti kalian bisa
kalian yang akan dibahas adalah persebaran submateri tersebut, komoditasnya, terus pembagiannya, potensi dari submateri tersebut apa. Misalkan kalau pertanian itu misalkan di Jawa sebagai mayoritas adalah pertanian sawah padi, nanti kalian bisa mengupas tentang masalah padi dari komoditas, dari hasil produksi, bisa juga dari hasil kebutuhan konsumsi masyarakat. Nanti kalian bisa mencari beberapa provinsi, tidak secara nasional, 2 atau 3 provinsi, nanti bisa disertakan peta provinsi tersebut, terus grafik atau diagram dari produksi, dari konsumsi seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi nanti kalian bisa bahas itu dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, bisa kalian diskusikan tentang materi tersebut. Baik, saya kira cukup untuk diskusi. Nanti kalian bisa kerja kelompok, bisa komunikasi dengan anggota kelompok. Nanti cari referensi lain, baik internet atau buku atau pengalaman pribadi bisa. Ada yang tentang tugas kelompok ini? Ya, ada Pak. Tidak ada. Pertanyaan? Pak, kumpulin kapan Pak? Ya, tugasnya nanti dikumpulkan. Saya kira kalau nanti kalian bisa bekerjasama dengan baik, hari ini besok selesai, nanti langsung dikumpulkan ke sekolah. Nanti perwakilan dari kelompok yang datang ke sekolah. Jadi tidak semuanya datang ke sekolah, perwakilan saja. Baik Nanti, Pak, terima kasih. Ya, oke baik. Ada yang lain? Baik, saya kira kalian sudah paham tentang tugas kelompok ini. Di samping tugas kelompok ini juga ada tugas tentang materi ini, yaitu LKPB. Nanti Bapak bisa lewat grup WA, grup kelas. Di situ kalian akan mencari potensi-potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan di Indonesia. Nanti langsung dikerjakan atas pengumpulan jam 12 siang. Saya kira tugasnya tidak terlalu susah, tidak terlalu berat. Itu tugas mandiri, nanti bisa kalian selesaikan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira pertemuan hari ini cukup. Tadi ada yang telat. Siapa yang telat tadi? Vicky apa? Atau jaringannya tidak bagus di rumah? Nanti kalau misalkan ada temannya yang kurang paham, bisa tanya ke teman yang lain atau ke saya langsung. Ya, satu atau grup. Itu saja. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Silakan Rohim untuk pimpin doa. Baik, terima kasih Pak Andi atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pak Andi dan teman-teman, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Andi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.